Assalamualaikum teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian mikir, apa jadinya kalau rejeki datang mendadak, tapi ternyata ada harga mahal yang harus dibayar? Kisah kali ini bakal bikin kalian merinding. Tentang seorang tukang kopi yang hidupnya berubah drastis setelah ketemu sosok misterius. Dari gerobak kosong, jadi laris manis. Tapi badannya malah busuk sebelum waktunya. Ini bukan cuma cerita biasa. Ini kisah nyata yang sering kejadian di kampung-kampung Indonesia. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, karena endingnya bikin kalian mikir dua kali soal rejeki instan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Biar cerita-cerita horor nyata dari Indonesia terus kita angkat bareng-bareng di channel ini. Pak Parjo, bapak-bapak kampung yang kalau orang nyebut namanya pasti orang langsung ngegeleng. Dikenal bukan karena kaya atau sukses, tapi karena selalu dikejar-kejar utang. Sehari-hari kerjanya jualan kopi keliling, pakai gerobak tua yang bannya udah nggak bulat lagi. Di kampung kecil itu nggak ada yang nggak tahu suara gerobak Pak Parjo yang berdecit tiap pagi lewat gang sempit. Orang-orang yang lewat cuma ngelirik sekilas. Ada juga yang pura-pura nggak lihat, soalnya udah kebanyakan dari mereka jadi korban utang yang gak dibayar sama Pak Parjo. Dulu Pak Parjo punya warung kopi kecil di pinggir jalan utama, tapi makin hari makin sepi. Orang-orang lebih milih nongkrong di kafe-kafe baru yang berate, ada wifi, ada live musik, lengkap. Warung kopi Pak Parjo kalah saing jauh, boro-boro mikirin untung. Buat modal beli gula sama kopi aja, kadang harus gali lubang, tutup lubang. Sampai akhirnya satu-satu bangku di warungnya dijual, etalase dijual, sampai ujung-ujungnya warung ditutup total. Pak Parjo pindah ke gerobak keliling yang bahkan lebih sering mogok dibanding laku, yang bikin makin berat. Di rumah Pak Parjo ada istri sama dua anaknya yang masih sekolah. Istrinya Bu Darmi kerja serabutan bantu-bantu bersihin rumah orang. Tapi ya pendapatan segitu mana cukup buat bayar semua cicilan. Anaknya dua, yang satu masih SMP, yang satu SMA. Setiap hari lihat anaknya sekolah pakai seragam yang udah lusuh sepatu balong, Pak Parjo cuma bisa ngelus dada. Nggak ada yang lebih nyesek daripada lihat anak sendiri minta uang jajan, sementara lo nggak punya uang sama sekali di kampung. Nama Pak Parjo udah kadung jelek. Ke warung utang, ke tukang sayur utang, ke tukang gas juga ngutang, bau kensemp. Tukang parkir pun kadang disamperin cuma buat pinjem 2.000. Orang-orang udah apatis. Tiap ngelihat Pak Parjo lewat, paling cuma bisik-bisik, itu bapak tukang kopi yang utangnya nggak kelar-kelar. Ada juga yang sengaja muter jalan biar nggak ketemu, takut ujung-ujungnya dipinjemin duit. Yang bikin tambah nelangsa, Pak Parjo ngerasa kayak dunia lagi ngerjain dia. Setiap dia berusaha dagang, selalu aja apes. Baru buka udah hujan, kopi tumpah, gerobak mogok, tabung gas kosong, pelanggan kabur. Pernah suatu kali dia coba buka lebih pagi, biar dapat pelanggan subuh, malah motor bannya bocor. Setiap hari kayak gitu. Rasanya hidup dia cuma diisi kutukan nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya satu malam di terminal kecil pinggir kampung tempat biasa dia ngaso sambil nunggu penumpang beli kopi, dia ketemu orang asing. Malam itu sepi banget, gerimis tipis-tipis. Cuma ada 2-3 orang yang nunggu angkot terakhir. Pak Parjo yang duduk melamun sambil ngisep rokok lintingan yang tembakaunya udah hampir habis. Tiba-tiba ngerasa ada yang merhatiin dia. Di pojok bangku panjang ada seorang pria tua. Bajunya lusuh tapi bersih. Pakai jaket hitam yang kelihatannya udah lama banget. Orangnya diem aja ngeliatin Pak Parjo
tanpa senyum, tanpa ngomong. Awalnya Pak Parjo cuek aja. Mikirnya paling orang kampung juga. Tapi lama-lama makin aneh. Matanya nggak kedip sama sekali. Senyumnya juga datar banget. Bahkan waktu Pak Parjo liatin balik, orang itu nggak bereaksi sama sekali. Pak Parjo ngerasa nggak enak. Tapi dia tetap berusaha sok biasa aja. Dia tuang kopi panas buat dirinya sendiri dari termos kecilnya, lalu pelan-pelan nyamperin si orang asing. "Ngopi nggak, Pak?" tanyanya. Ramah. Orang itu nggak jawab, tapi ngasih anggukan pelan. Pak Parjo bikin kopi hitam, dikasih gula 2 sendok, terus dia kasih ke orang itu. Tangan orang itu kasar banget. Kuku-kukunya hitam kayak bekas tanah atau arang. Begitu orang itu seruput kopi, dia tiba-tiba ngomong, "Susah, ya?" Suaranya pelan tapi dalam banget. Kayak langsung nusuk ke dada. Pak Parjo kaget, tapi cuma ketawa hambar. "Iya, Pak, saya mah tiap hari begini aja. Dagang nggak jelas, utang numpuk, nggak ngerti lagi harus gimana." Orang itu diam lama. Matanya nggak pernah lepas dari mata Pak Parjo. Lalu bilang, "Kalau saya bilang, semua utangmu bisa lunas. Kan, laris, hidupmu enak. Kamu mau nggak?" Pak Parjo ngakak keras waktu itu. "Pak, kalau ngomong mah gampang. Saya juga pengen punya motor baru, rumah bagus, anak sekolah tinggi. Tapi ya, kenyataannya, saya bahkan beli kopi aja ngutang." Orang itu cuma senyum tipis. "Bisa, tapi kamu harus mau ikutin caraku," kata orang asing itu. Pak Parjo mulai ngerasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya apa? Dukun? Main pesugihan? Orang asing itu nyodorin secari kertas kecil ke Pak Parjo. Tiap malam Jumat, pergi ke lapangan belakang kampung, bawa kopi hitam sama rokok kretek. Bakar kemenyan, duduk di pojok lapangan. Tunggu sampai suara gamelan selesai. Habis itu, sebut namamu 3 kali. Sebut semua hutangmu. Bilang kamu pengen lunas semua. Habis itu, jangan nengok ke belakang. Pulang, besok paginya kamu bakal lihat hasilnya sendiri. Pak Parjo bengong. Suasana terminal makin dingin, makin sepi. Dan tanpa sadar, dia udah nerima kertas itu. Hatinya campur aduk. Antara percaya nggak percaya, antara takut tapi penasaran. Sebab sempat nanya lebih jauh, orang itu udah berdiri, ngelangkah pelan ke arah jalan setapak, lalu hilang, ditelan kabut gerimis. Malam itu, Pak Parjo nggak bisa tidur. Dia mandangin kertas kecil itu sambil mikir, apa iya bisa lunasin utang? Apa iya ini cuma akal-akalan orang gak jelas? Tapi tiap ngelirik ke sudut rumah, lihat istrinya lagi tidur sambil meluk anaknya yang kelelahan, hati Pak Parjo kayak ketusuk. Mau gak mau dia mikir, kalau ada kesempatan kenapa gak dicoba? Besoknya, hidup Pak Parjo balik ke rutinitas apes lagi. Gerobaknya mogok, kopi gak laku, utang makin dikejar-kejar. Dan tiap kejadian itu, Pak Parjo makin yakin, mungkin ada pilihan lagi buat dia selain nurutin kata orang asing semalam. Dan tanpa dia sadari, langkah pertama menuju kehidupan yang bakal ngerubah semuanya. Udah demo. Hari-hari setelah ketemu orang misterius di terminal itu, rasanya nggak karuan buat Pak Parjo. Setiap pagi, bangun tidur, yang biasanya cuma pusing mikirin utang, sekarang ditambah galau, mikirin kertas kecil yang dia simpan di saku gerobak. Rasanya kayak dilempar ke dua dunia. Di satu sisi, dia mikir, mungkin ini cuma akal-akalan orang iseng. Tapi di sisi lain, tiap dia jalan ngelewatin orang, nagih hutang, tiap dengar suara gerobaknya makin serak, dia jadi makin kepikiran buat nurut omongan orang misterius itu. Apalagi tiap dia pulang ke rumah, istrinya selalu nanya hal sama. "Besok jualan di mana lagi, Pak? Kita harus bayar listrik, bayar utang warung. Anak juga belum bayar SPP." Pak Parjo cuma bisa jawab, "Iya, Bu, saya." Tapi hatinya makin kerasa ngilu tiap hari lewat tanpa perubahan.
Hari Kamis sore waktu itu, cuaca mendung. Langit kayak mau hujan deras. Pak Parjo pulang lebih awal. Padahal, biasanya dia keliling sampai malam. Badannya ngerasa nggak enak, pikirannya makin kebagi dua, rasa takut, campur penasaran. Setelah beresin gerobak, dia duduk di teras rumah, sambil ngeliatin kertas kecil itu lagi. Di situ tertulis jelas perintahnya, malam Jumat bakar kemenyan. Bawa kopi hitam, bawa rokok, terus duduk di pojok lapangan belakang kampung. Pak Parjo ngelirik, jam tua yang tergantung di ruang tengah. Waktu udah nunjukin hampir maghrib, dia diem sambil ngelus dada. Otaknya muter, ini bakal jadi keputusan paling konyol, atau paling penting, seumur hidup. Malam makin gelap, suara jangkrik makin jelas kedengeran. Kampungnya pelen-pelen mulai sepi. Anak-anak kecil udah nggak ada yang main layangan. Ibu-ibu udah balik dari pengajian, jalanan cuma nyisain suara sesekali motor lewat. Pak Parjo ngeliatin istrinya yang lagi nyiapin makan malam seadanya. Cuma tempe goreng sama sambal. Anak-anaknya udah pada ngerjain PR. Di sudut ruang dapur, lampu remang-remang nyala temaram, bikin suasana rumah makin kerasa suram. Pak Parjo ngelirik ke kantong plastik kecil di bawah kursi. Di situ, dia udah nyiapin termos kopi hitam. 1 bungkus rokok kretek sama 1 bungkus kemenyan yang tadi siang dia beli dari warung Basri. Pak Parjo udah gak kuat nahan rasa penasaran. Dia bertekad malam itu, dia bakal coba jalani ritual aneh itu. Jam 9 malam, dia berangkat jalan kaki ke lapangan belakang kampung. Biar gak curiga, dia bilang ke istrinya, mau ngeliling kampung, jualan kopi ke ronda malam. Padahal, termosnya kosong, kecuali 1 gelas buat ritual. Jalan menuju lapangan, lewat gang sempit, ngelewatin kebun pisang, terus masuk ke jalan tanah yang jarang dilewatin orang malam-malam. Di situ, rasanya hawanya langsung berubah, angin dingin ngebelai badan, suasana sepi banget. Cuma sesekali suara kodok dari parit kedengeran. Lampu jalan juga cuma ada 1-2. Selebihnya gelap gulita. Pak Parjo jalan makin pelan, waktu ngelewatin pohon bambu besar yang katanya tempat orang sering lihat penampakan. Walau bulu kuduknya berdiri, dia terus jalan. Kakinya sedikit gemetar, tapi tekadnya udah bulat. Kalau emang ini jalan terakhir buat nyelamatin keluarga dari utang, dia rela. Sampai di lapangan, suasana makin horor. Lapangan itu sebenarnya udah lama nggak dipakai main bola lagi. Cuma jadi tempat keringin rumput sama jemur gabah siang hari. Malam hari kayak gini nggak ada orang waras yang mau nongkrong di situ. Apalagi di pojok lapangan ada 1 pohon beringin. Gede banget. Katanya akar-akarnya udah nyambung ke makam tua yang letaknya di pinggir. Orang kampung udah biasa. Kalau ngelewatin situ, malam-malam gak boleh nengok ke arah pohon. Pak Parjo jalan ke pojok lapangan deket beringin. Matanya jelalatan, waspada. Tangan gemetaran ngeluarin rokok, kemenyan, sama kopi dari kantong plastik. Dia duduk di batu besar di bawah pohon, berusaha cuek. Padahal jantungnya udah kayak mau meledak. Dia buka korek api, nyalain kemenyan yang langsung ngeluarin asap putih. Tipis. Bau menyan langsung nusuk hidung, bercampur bau tanah lembab dan sisa rumput basah. Pak Parjo sambil ngisep rokok, kretek, sambil ngedengerin suara angin yang kayak bisik-bisik. Rasanya makin gak enak, tapi dia terusin. Gak lama, dari kejauhan, terdengar suara somar-samar. Kayak suara gamelan Jawa. Awalnya pelan banget, lama-lama makin jelas. Pak Parjo ngerasa jantungnya makin nyeri. Tangannya gemeteran. Suara gamelan itu gak masuk akal. Kampungnya gak ada yang punya gamelan. Apalagi malam-malam begini. Tapi di kertas itu jelas dibilang, tunggu sampai gamelan selesai. Dia merem, tarik napas panjang, dan mulai fokus. Waktu suara gamelan mulai mereda, dia ingat perintahnya. Dia harus sebut namanya 3 kali. Terus bilang semua hutangnya. Pak Parjo menghela napas dalam-dalam. Suaranya pelan, tapi jelas. Saya Parjo.
Sayap. Habis itu dia mulai ngomongin semua utangnya. Bahkan sampai yuting-yuting kecil yang dia udah lupa pun dia ingat lagi. Utang ke koperasi, ke warung Mbak Srike, tukang gas, ke rentenir kampung sebelah. Semuanya dia sebutin. Suaranya mulai bergetar. Matanya panas. Perasaannya campur aduk antara malu, kesal, dan ketakutan. Begitu semua selesai, dia bisik pelan, "Saya pengen semua hutang saya lunas. Saya pengen hidup saya balik enak. Saya pengen dagangan saya laris." Lalu dia tutup dengan kalimat yang dihafalnya sejak sore, "Saya siap bayar apapun gantinya. Asal anak istri saya nggak sengsara lagi." Begitu kata terakhir keluar, angin langsung kenceng banget. Kayak ada puting beliung kecil lewat. Kemenyan kebanting jatuh rekonya Moti. Dan suara bisikan tiba-tiba makin jelas. Pak Parjo ngerasa punggungnya berat banget. Telinganya ngedenger kayak ada yang jalan pelen-pelen di belakang. Dia ingat pesannya. Jangan pernah nengok ke belakang. Walau rasa penasaran hila-gilon, Pak Parjo neken badannya di batu. Matanya cuma natap ke tanah. Suara langkah kaki makin deket, terus berhenti tepat di belakangnya. Pak Parjo bisa ngerasain hembusan napas dingin banget yang bikin tengkuknya kaku. Gak ada suara lagi setelah itu. Suasana langsung sunyi mencekam. Angin mendadak reda. Pak Parjo diem lebih dari 10 menit. Sampai kemenyan habis total. Dia pelan-pelan berdiri, gak nengok ke belakang sama sekali. Langsung jalan pulang lewat jalur yang sama. Sepanjang jalan, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi dia nggak berani nengok. Dadanya berdebar sampai keringetan dingin. Sampai depan rumahnya, dia baru berani noleh ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya masih berdiri semua. Begitu masuk rumah, anak istrinya udah tidur. Pak Parjo langsung tidur tanpa ganti baju. Badan rasanya capek banget, tapi hatinya lega. Entah kenapa, dia ngerasa lebih ringan. Malam itu buat pertama kalinya dia tidur tanpa mikirin utang. Walau dalam hati, ada rasa nggak enak yang nggak bisa. Sesuatu di dalam dirinya bilang, ini cuma awal dari sesuatu yang nggak biasa. Besok paginya, Pak Parjo bangun dengan rasa badan yang beda dari biasanya. Biasanya setiap bangun, dia ngerasa lemes, pusing, kadang perut juga nggak enak, karena mikirin utang belum dibayar. Tapi pagi itu entah kenapa, tubuhnya kerasa enteng banget, kayak nggak ada beban. Matahari udah lumayan tinggi. Padahal biasanya dia bangun sebelum subuh, buat siapin gerobak jualan kopi. Dia bangun sambil ngucek-ngucek mata. Istrinya udah di dapur, anak-anak juga udah rapi, siap berangkat sekolah. Rumah berasa lebih adem, nggak sepanas biasanya. Pak Parjo ngerasa aneh, tapi dalam hati ada rasa syukur. Mungkin efek semalam, pikirnya. Dia keluar ke depan rumah buat cek gerobak tuanya. Hal pertama yang dia lihat bikin matanya melotot kaget. Gerobaknya yang biasanya kusam, catnya ngelupas. Bannya kempes, tiba-tiba kelihatan beda. Cat gerobaknya kayak baru dicat orang, warnanya merah cerah. Tulisan kopi Parjo, yang biasanya udah hampir pudar, sekarang jelas kelihatan. Bannya juga udah nggak kempes. Pak Parjo sampai nutup mulut sendiri. Saking nggak percaya, dia cek termos, panci, semua bersih kinclong, nggak ada bekas kerak kayak biasanya. Dia nengok ke kiri, ke kanan, berharap ini cuma mimpi. Tapi semuanya nyata. Seketika istrinya keluar. Kaget juga ngelihat gerobak suaminya. "Pak, semalam ada orang ngerjain gerobak ya? Kok kinclong banget gini?" Pak Parjo cuma bisa senyum lebar sambil ngelus dada. Dia nggak cerita apapun soal ritual semalam. Cukup dia aja yang tahu. Dalam hati dia bilang, mungkin ini hasil dari doa semalam. Tanpa mikir panjang, dia langsung siapin dagangan. Nggak butuh waktu lama, kopi, gorengan, semuanya udah lengkap di gerobak.
Biasanya kalau keliling, Pak Parjo harus muter setengah kampung. Baru dapat pelanggan pertama. Tapi, pagi itu dia baru ngedorong gerobak 2 gang, orang-orang langsung manggil, "Parjo, sini kopi 2. Bang Parjo, tambahin gorengan ya." Tangannya sampai gemeteran, saking kagetnya. Orang-orang yang biasanya cuma ngelirik, sekarang rebutan mesen kopi. Bahkan, ada yang nyariin dia ke rumah. Dagangan yang biasanya habis tengah hari, kali itu belam. 1 jam udah ludes total. Sore harinya, pas balik ke rumah, Pak Parjo bawa plastik penuh duit receh, sama lembaran ribuan. Istrinya sampai nggak percaya, Pak. Ini semua dari jualan. Pak Parjo cuma ngangguk sambil ketawa lebar. Tapi malamnya, dia nggak bisa tidur nyenyak. Di sela-sela rasa senengnya, dia ngedengar suara kayak bisikan kecil dari pojok kamarnya. Awalnya dia pikir cuma halusinasi. Mungkin kecapekan, tapi lama-lama suara itu makin jelas. Suara lirih kayak perempuan tua yang lagi ngerasani. "Ingat, jangan pernah tolak pelangganmu. Semua harus dilayanin." Bulu kuduk Pak Parjo langsung berdiri. Dia tengok ke sudut kamar, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Istrinya udah tidur pules. Anak-anak juga. Tapi, bisikan itu makin sering muncul tiap malam. Kadang waktu dia lagi tidur-tidur ayam, ada suara enggetak-enggetok dari jendela kamar. Padahal nggak ada siapa-siapa di luar. Kadang dia dengar suara gamelan samar-samar waktu dini hari. Tapi, dia nggak cerita ke siapapun. Baginya, ini harga kecil buat hidupnya yang mulai berubah. Hari-hari berikutnya, makin aneh. Dagangan Pak Parjo makin laris. Orang-orang kampung heran kenapa kopi Parjo rasanya lebih enak, gorengan lebih kriuk. Padahal dia nggak ngerubah resep apapun. Ada pelanggan baru yang nggak dikenal. Orang-orang dari kampung sebelah. Bahkan ada yang sengaja Jojo dating buit nyobain kopi Parjo. Tapi Pak Parjo mulai ngerasain hal janggal. Beberapa pelanggan mukanya pucet, tatapan kosong. Mereka datang malam-mulam. Pas kampung udah sepi, ada yang mesen kopi sambil diem aja. Cuma senyum tipis, tanpa ngomong sepatah kata pun. Bahkan ada satu malam, seorang ibu tua, pakai kerudung lusuh, duduk di kursi deket gerobaknya, tanpa pesen apapun. Cuma natap Pak Parjo lama banget. Pernah satu malam, waktu Pak Parjo udah mau tutup, dia dorong gerobak, pulang lewat jalan belakang. Ibu tua itu tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya cekung, senyum lebar tapi serem banget. Dia nunjuk ke arah gerobak. Tanpa suara, Pak Parjo langsung buka termos. "Kopi ya, Bu?" Ibu itu cuma angguk pelan. Pak Parjo ngelayanin dia dengan tangan gemeteran. Setelah itu, ibu tua itu jalan masuk ke kebun pisang, hilang tanpa jejak. Makin hari Pak Parjo sadar, dia nggak bisa nolak siapapun. Pernah suatu hari, ada anak kecil dekil banget, bajunya robek, mukanya belepotan tanah, tiba-tiba nongol di pinggir jalan. "Pak, kopi 1. Pak Parjo awalnya ragu, nggak tega ngasih kopi ke anak sekecil itu. Tapi pas inget bisikan di kamar, dia langsung layani. Setelah kopi diseduh, anak itu pergi tanpa bayar. Nggak ngomong sepatah kata pun. Malam-malam juga makin sering suara aneh muncul. Kadang pas dia lagi sendirian di dapur, ada suara ketukan dari plafon. Kadang suara ketawa kecil dari pojokan. Istrinya mulai curiga karena suaminya sering bengong tengah malam. Tapi tiap ditanya, Pak Parjo cuma jawab capek. Puncaknya terjadi waktu malam Jumat Kliwon 2. Hari itu dagangannya rame banget, lebih dari biasanya. Tapi pas udah jam 11 malam, waktu dia dorong gerobak mau pulang, dari kejauhan dia ngeliat ada sosok berdiri di tikungan jalan. Sosok itu tinggi banget, bajunya lusuh, mukanya ketutup rambut panjang. Pak Parjo ngerem gerobaknya, jantungnya langsung deg-degan. Dia jalan pelan-pelan, sosok itu gak bergerak. Begitu makin dekat, sosok itu angkat kepalanya, wahanya putih, pucat kayak kain kafan. Matanya merah menyala. Pak Parjo kaget setengah mati. Tangannya gemetar. Kaki mau lemes. Tapi dia ingat perjanjiannya.
Dia nggak boleh nolak pelanggan. Walau rasanya pengen kabur, dia tarik napas dalam-dalam. Nanya sambil suara bergetar. Ngopi. Ya, sosok itu nggak ngomong. Cuma ngangguk pelan. Pak Parjo, buru-buru tuang. Kopi. Kasih pakai tangan. Gemeteran. Sosok itu minum tanpa suara, lalu jalan ngelewatin Pak Parjo, sambil ngilang pelan-pelan ke gang sempit. Malam itu, Pak Parjo nggak bisa tidur. Dia sadar, hidupnya udah nggak sama lagi. Kopinya laku keras, utangnya pelan-pelan mulai lunas. Tapi dia juga sadar, harga yang harus dia bayar adalah ketenangan hidupnya. Setiap malam dia harus siap ngelayanin pelanggan aneh yang makin lama makin sering muncul. Dan tak paji, dia bangun dengan rasa takut. Siapa lagi yang bakal datang malam ini? Dalam hati, Pak Parjo mulai muncul rasa was-was. Seberapa jauh lagi dia harus jalanin perjanjian ini? Tapi tiap lihat istrinya bisa beli beras tanpa ngutang, anaknya bisa bayar SPP tepat waktu, hati Pak Parjo luluh. Dia pikir selama nggak ada yang celaka, selama keluarganya senang, dia bakal terus jalanin ini. Tapi dia nggak sadar, permainannya baru aja dimulai. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidup Pak Parjo berubah total. Siang hari dia seperti orang biasa, senyum di warung, ngobrol sama tetangga, nganterin anak sekolah. Semua kelihatan normal seperti nggak ada apa-apa. Tapi setiap malam, apalagi pas mendekati tengah malam, suasana kampung rasanya beda. Angin jadi lebih dingin, jalanan lebih sepi dari biasanya. Suara jangkrik dan kodok kadang hilang begitu aja. Kayak tiba-tiba dimension. Pak Parjo udah mulai hafal, kalau suasana kayak gitu, tandanya bakal ada pelengan-pelengan aneh datang lagi. Waktu itu udah masuk minggu ketiga, setelah perjanjian aneh di pojok lapangan. Malam Senin, yang biasanya kampungnya sepi total, karena orang-orang udah siap buat kerja besok, malam itu justru jadi malam yang bikin bulu kuduk Pak Parjo berdiri. Dari sore, gerobaknya udah dipenuhi pembeli, uang ngalir terus, kopi selalu habis. Sebelum tengah malam, tapi justru makin ramai jualannya, makin sering dia ngerasa nggak tenang. Pas jam 10:30 malam, dia lagi birs gelas plastik, ada suara yang nggak biasa dari arah jalan kecil, deket kali. Jalan itu jarang banget dilewatin orang, apalagi malam-malam. Tapi suara langkah kaki berat terdengar jelas, makin lama makin dekat. Pak Parjo refleks nengok ke arah suara. Dan dari jauh, dia ngelihat sesosok pria tua bungkuk, jalan pelan-pelan. Kepalanya nunduk, tangannya bawa sesuatu kayak karung lusuh. Badannya bau busuk kecium, sampai gerobak Pak Parjo, padahal masih 10 meter jauhnya. Pelanggan yang tadi ramai satu-satu langsung pergi, ninggalin Pak Parjo sendirian. Pak Parjo ngelus dada, nginget-inget kalimat larangan dalam hati. Dia nggak boleh nolak pelanggan. Walaupun bau busuk makin menusuk, dia tahan muntahnya. Dan senyum sambil nawarin, "Kopi, Pak?" Sosok itu nggak ngomong sepatah kata pun. Cuma ngeluarin suara lirih, kayak napas ngos-ngosan. Matanya hitam legam, tanpa pola mata. Tangannya yang kurus kering kayak kulit nempel tulang, ngeluarin recehan lusuh dan naruh di atas gerobak. Pak Parjo buru-buru nyeduhin kopi, tangan gemetaran, air hampir tumpah-tumpah. Begitu gelas kopi dikasih, si kakek langsung jalan pelan ngelewatin. Pak Parjo sambil senyum kecil, tapi mukanya pucat, kayak nggak berdarah. Saat jalan pergi ke arah kali, langkah kakek itu nggak ngeluarin suara lagi. Cuma bayangan punggungnya yang hilang ditelan gelapnya malam. Pas Pak Parjo nengok ke bawah, uang receh yang tadi dikasih berubah jadi koin kuningan yang aneh. Warnanya kusam, tapi berat kayak emas. Pak Parjo nggak tahu itu uang apa, tapi dia masukin ke kantong sambil ngeludah, mencoba ngusir rasa mual. Besok paginya,
Anehnya dagangannya makin gampang laku. Belum sampai 2 gang, dagangan dia udah habis. Istrinya senyum lebar. Anak-anak girang karena bisa dapat jajan. Tapi buat Pak Parjo, setiap tawa keluarganya, ada rasa ngilu yang gak bisa dia jelasin. Dia makin takut pulang malam, karena dia tahu makin larut. Makin banyak pelanggan aneh yang datang. Malam Kamis berikutnya makin gila. Gerobaknya dipepet orang-orang yang gak pernah kelihatan di kampungnya. Ada anak kecil dengan muka pucat, kayak gak pernah makan. Ada ibu-ibu tua pakai kebaya lusuh, tapi kakinya gak napak tanah. Ada cowok muda, rambutnya gondrong, matanya kosong. Semuanya diem aja, duduk di bangku pinggir jalan. Gak ada yang ngobrol satu sama lain. Cuma natap Pak Parjo sambil nunggu giliran. Dan mereka semua minum kopi tanpa ngomong apa-apa. Setelah itu pergi menghilang ke arah lapangan kosong, ke kebun pisang, atau ke arah sungai. Waktu pulang, sepanjang jalan Pak Parjo sering banget ngerasa kayak ada yang ngikutin. Dia sering ngedengar suara kaki berlari, suara ketawa cekikikan perempuan, tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Gerobaknya sering berat sebelah, kayak ada yang nebeng di atasnya. Pernah satu kali gerobaknya kayak ditarik ke belakang, waktu dia dorong ke arah rumah. Pas dipaksain jalan, salah satu bannya meletus. Keras banget. Di situ dia beneran pengen berhenti jualan. Tapi, tiap dia inget kertas perjanjian itu, suara di kepalanya selalu bilang, nggak boleh berhenti. Utangmu belum lunas. Jangan nolak pelanggan. Sampai suatu malam, Jumat, Pak Parjo dapat mimpi aneh. Dalam mimpinya dia jalan di tengah kampung yang sepi. Jalanannya dipenuhi asap putih. Dari kejauhan ada suara lonceng gamelan, tapi sumbang dan nyaring banget. Dari balik kabut muncul sosok perempuan muda pakai kebaya merah dengan rambut panjang acak-acakan. Dia jalan pelan ke arah Pak Parjo sambil bawa kantong kain. Begitu udah deket, perempuan itu buka mulutnya yang sobek sampai ke pipi. Suaranya berat kayak laki-laki. Hutangmu lunas, tapi tubuhmu mulai busuk. Kau sudah dicatat. Pak Parjo kebangun dengan badan basah keringat, napas ngos-ngosan. Pas dia ngaca di kamar mandi, matanya ngelihat ada bercak hitam di pundaknya. Awalnya cuma kecil, tapi makin hari makin melebar. Kulitnya juga mulai ngeluarin bau aneh yang gak bisa ditutupi sabun mandi. Setiap dia jualan, orang-orang mulai ngomongin bau aneh dari gerobaknya. Walaupun dagangannya tetap laku keras, malam-malamnya makin berat. Sekali waktu, dia lagi ngelayanin pembeli jam 12:30 malam. Ada pelanggan yang minta kopi nggak pakai gelas, tapi langsung dituangkan ke tanah. Begitu dia tuang, tanahnya berasap dan kecium bau daging busuk. Pelanggan itu senyum sambil nunjuk pundak Pak Parjo. Sedikit lagi, Parjo. Tunggu sampai waktumu. Pak Parjo makin sering mimpi aneh. Badannya mulai kerasa berat. Pundaknya makin hitam. Tangannya mulai kaku, tapi uang makin banyak. Istrinya mulai bangun rumah kecil lebih bagus. Anaknya udah gak takut dihina temen karena bapaknya tukang kopi. Tapi setiap Pak Parjo lihat wajah mereka, hatinya campur aduk. Dia gak pernah cerita apapun ke istrinya. Dia gak mau keluarga ikut ngerasain kengerian ini. Suatu malam setelah pulang jualan, dia ngeluarin uang dari laci gerobak. Di antara lembaran rupiah, dia nemuin koin aneh, warna hitam berkilap. Di koin itu, ada ukiran wajah perempuan, matanya melotot. Pas dia pegang, koinnya dingin banget. Dan suara perempuan dari dalam kepalanya mulai muncul lagi. Ingat, utang lunas, tubuhmu busuk sebelum mati. Pak Parjo duduk lemes di teras, nangis dalam diam. Dia sadar, jalan yang dia ambil udah gak bisa dibalikin. Setiap uang yang dia bawa pulang ngebayar kebutuhan keluarga, tapi satu demi satu bagian tubuhnya mulai ngebusuk tanpa alasan. Hidungnya mulai gak bisa nyium aroma apapun, kakinya mulai mati rasa, dan bagian punggungnya mulai muncul bikas-bikas, kayak luka terbakar. Satu-satunya hal yang bikin dia terus jalan adalah senyum istrinya dan tawa anak-anaknya. Tapi di balik semua itu Pak Parjo mulai ngerti.
Dia nggak dagang kopi lagi. Dia lagi nganterin tumbal. Buat sesuatu yang lebih besar dari sekedar utang lunas. Hari-hari Pak Parjo makin gak bisa dibilang normal. Dia udah gak bisa bedain lagi mana pelanggan biasa, mana yang bukan dari dunia ini. Gerobaknya tetap jadi pusat keramaian di gang sempit itu. Tapi di balik ramainya, pembeli. Ada tatapan-tatapan kosong yang bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang datang, duduk, minum kopi, lalu pergi tanpa suara. Tapi ada juga yang cuma berdiri di pojokan, mukanya ngadep ke tembok, nggak bergerak sampai Pak Parjo pulang. Suatu malam pas gerimis kecil turun, Pak Parjo nunggu pelanggan di bawah. Pohon besar dekat lapangan yang sekarang selalu kerasa lebih dingin dari tempat lain. Angin pelan-pelan berembus, bawa bau anyir yang makin lama makin kuat. Gerobak dia tiba-tiba bergetar, kayak ada yang loncatin dari belakang. Tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada perempuan datang, pakai jas hujan transparan. Wajahnya nggak kelihatan jelas. Cuma rambutnya lepek nempel ke wajah. Perempuan itu duduk di bangku panjang dan bilang, "Pelan banget. Kopinya panas ya mas?" Tapi suaranya serak, kayak suara dari dalam sumur. Pas Pak Parjo tuang kopi ke gelas plastik, dia lihat tangan perempuan itu bukan tangan biasa. Kukunya panjang-panjang, kulitnya kayak sisik ikan. Tapi Pak Parjo pura-pura nggak lihat. Dia kasih kopi sambil senyum kaku. Perempuan itu minum pelan, lalu tiba-tiba muntahin semuanya ke tanah. Tapi yang keluar bukan kopi, melainkan cairan hitam pekat yang mendidih. Pak Parjo mundur refleks. Napasnya berat, tapi perempuan itu senyum dan bilang, "Terima kasih, tinggal 3 malam lagi." Pak Parjo gak ngerti maksudnya apa, tapi kata-kata itu kebayang terus di kepala sampai dia pulang. Di rumah, suasana jadi dingin. Dinding rumah retak, kayu pintu bunyi. Terus padahal gak ada angin. Istrinya sering sakit kepala. Anak-anak mimpi buruk tiap malam. Semua itu bikin Pak Parjo makin yakin, semua yang dia dapat ini ada harga mahalnya. Besoknya waktu subuh, dia bangun lebih awal. Tapi begitu buka mata, dia ngerasa badannya makin berat. Tangannya kayak kebas. Dan pas dia ngaca, separuh lehernya udah mulai menghitam. Kulitnya mulai melepuh, kayak bekas luka bakar. Padahal dia nggak pernah kena api. Dia jalan pelen-pelen keluar rumah. Suasana kampung masih sepi. Tapi waktu dia lewat dekat pohon pisang, dekat musala kecil, dia lihat ada sesajen baru, panggam, potongan ayam, dan sesuatu yang bikin dia lemas. Di atas sesajen itu ada fotonya sendiri. Pak Parjo dilipat 2, diselipin di bawah kelapa kecil yang terbelah 2. Dia langsung gemetaran. Itu jelas bukan sesajen biasa. Itu tumbal yang dikirim. Entah dari siapa. Mungkin dari entitas yang dulu malam-malam datang waktu dia nekat minta jalan pintas, lunasin utang. Dan sekarang perjanjiannya udah mulai nagih. Hari itu dia nggak jualan. Istrinya bingung. "Pak, kenapa? Kan udah mulai banyak yang langganan." Pak Parjo cuma bilang, lagi nggak enak badan. Tapi sebenarnya dia udah takut sendiri buat keluar rumah. Dia duduk di dapur sambil ngeliatin koin hitam yang entah kenapa terus muncul setiap kali dia buka laci. Koin itu makin banyak. Bahkan waktu dia buang ke sungai, koin-koin itu muncul lagi di saku celananya. Selalu satu. Setiap malamnya dia coba sholat, minta petunjuk, minta perlindungan. Tapi tiap kali sujud, dia ngerasa ada yang nongkrongin. Dari belakang, pas ruku, dia ngerasa pundaknya ditarik pelan. Dan waktu selesai salam, dia nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah dan bunga kamboja menyelimuti ruangannya. Malam Jumatnya, dia nekat pasang lilin di warung kopi.
biar lebih terang, katanya. Tapi lilin itu nggak nyala-nyala. Korek yang biasanya nyala sekali, malam itu selalu gagal. Baru bisa nyala setelah Pak Parjo komat kamit baca doa seadanya. Dan begitu lilin nyala, api lilinnya goyang terus. Siap, Eida, Enggi. Padahal semua jendela dan pintu ditutup rapat. Pelanggan pertama malam itu datang jam 11 malam. Seorang laki-laki gondrong, pakai jaket motor sobek-sobek, helmnya dikalungin, tapi kakinya nggak napak aspal. Laki-laki itu duduk dan pesen kopi, tapi matanya ngelotot terus ke wajah Pak Parjo. Kopinya satu. Terus hidup lo saya ambil, katanya pelan. Pak Parjo langsung tersentak, tapi dia pura-pura nggak dengar. Pura-pura sibuk. Tapi laki-laki itu jalan ke belakang gerobak dan bisik di telinga Pak Parjo. Udah waktunya, Jo. Tinggal 2 malam lagi. Malam itu, Pak Parjo pulang sambil dorong gerobak dengan napas terengah-engah. Kayak ada yang nempel di punggung. Berat banget. Dia sampai rumah langsung muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, tapi bunga melati. Bunga-bunga putih basah yang baunya semerbak tapi bikin mual. Istrinya yang ngeliat langsung teriak. Dia bingung harus ngapain. Tapi Pak Parjo cuma bisa duduk lemas sambil bilang, "Aku udah deket, Bu. Udah deket, sini." Dia nggak tidur. Di luar jendela rumahnya ada suara seretan kaki. Kadang ketukan pelan dari genteng. Kadang suara perempuan nyanyi lagu Jawa kuno. Nadanya sumbang, kayak kaset rusak. Tapi makin malam, suara itu makin jelas. Seperti ada pementasan dari alam lain yang lagi berlangsung khusus buat dia. Besok paginya, ada tetangga yang cerita. Mereka ngelihat Pak Parjo berdiri di tengah jalan jam 2 malam. Katanya dia diem aja, berdiri di bawah lampu jalan yang redup sambil natap kosong. Tapi Pak Parjo sendiri bilang dia tidur semalaman dan di situ dia sadar ada bagian dari dirinya yang udah bukan miliknya lagi. Tubuhnya mulai dikontrol. Mimpinya jadi nyata. Suaranya makin pelan, napasnya makin berat. Tapi dia tetap jualan. Dia tetap keluar. Karena dia tahu, makin dia berhenti, makin cepat harga itu ditagih. Sore itu, sebelum dia dorong gerobaknya, dia ngelus pundak anaknya yang kecil. Anaknya nanya, "Ayah kenapa sekarang suka bau busuk?" Pak Parjo cuma bisa senyum pahit dan jawab, "Ayah lagi sakit, Nak." Anak kecil itu bilang lagi, "Tapi semalam aku mimpi, ada ibu tua yang bilang, ayah harus siap-siap, soalnya ayah mau dijemput." Pak Parjo kaku, tangannya berhenti. Tapi dia nggak mau nangis. Dia elus rambut anaknya sambil bilang pelan, "Kalau ayah nggak ada, kamu jaga ibu ya." Malam itu adalah malam sebelum satu malam terakhir. Dan dia tahu, semuanya akan berubah total besok. Tapi sebelum itu, masih ada satu sesi jualan lagi. Satu malam yang harus dia hadapi. Walau tubuhnya mulai bau, kulitnya mulai hancur, dan matanya mulai sulit ngeliat karena perjanjiannya belum lunas. Malam itu Pak Parjo ngerasa berat banget buat ngangkat kaki dari rumah. Setiap langkah, rasanya kayak ada batu gede yang ngiket di pergelangan kakinya. Tapi dia tetap jalan, dorong gerobaknya ke ujung gang. Udah jadi kebiasaannya. Walau sekarang makin hari makin berat, makin gak karuan suasananya. Orang-orang kampung masih gak curiga. Soalnya tiap pagi dagangan Pak Parjo selalu laris. Anak istri hidup lebih baik dari sebelumnya. Cuma mereka gak pernah tahu apa yang harus dibayar Pak Parjo setiap malamnya. Malam itu gang depan rumah Pak Parjo sepi banget. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Lampu jalan satu-satunya mati. Cuma nyala dari gerobaknya doang. Pak Parjo dorong pelan-pelan. Suara roda gerobak kayak gemuruh di kupingnya. Angin aneh lewat. Nggak dingin, tapi bau busuk banget.
kayak bangkai dicampur tanah basah. Belum nyampe ke lapangan tempat biasa jualan, dia ngerasa gerobaknya berat sebelah, kayak ada yang duduk di atasnya. Tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa, cuma bayangan samar yang kayak ngikutin dari kejauhan. Pas sampai bawah pohon besar, tempat biasa mangkal, Pak Parjo berhenti. Tarikan nafasnya udah kayak orang habis lari jauh. Badannya mulai berat sebelah, punggungnya sakit kayak ditusuk-tusuk. Dia buka tutup gerobak, mulai siapin kopi, padahal nggak ada satu orang pun yang datang. Malam itu beda. Sunyi, tapi nggak kosong. Rasanya kayak ada banyak mata yang ngawasin dia dari balik bayangan pepohonan. Nggak lama kemudian, muncul satu sosok dari kejauhan. Jalan pelan, bajunya putih lusuh, rambutnya panjang banget nutupin muka. Pak Parjo langsung sadar, ini bukan manusia biasa. Dia nggak berani nolak, dia udah tahu risikonya. Dia siapin kopi, sambil tangannya gemetar. Sosok itu nggak ngomong apa-apa, cuma duduk di bangku panjang, nggak ngeliat ke arah Pak Parjo, matanya kayak ngeliatin tanah terus. Tapi setiap Pak Parjo gerak, kepala sosok itu ngikutin. Kayak ada energi gelap yang ngerayap dari tempat dia duduk, ngelilit kaki Pak Parjo pelan-pelan. Setelah minum kopi, sosok itu ninggalin uang koin item yang sama kayak malam-malam sebelumnya. Tapi pas Pak Parjo pegang, koinnya jauh lebih dingin, kayak es batu yang ketahan di telapak tangan. Dan entah kenapa, koin itu kayak berdenyut, hidup. Pak Parjo langsung masukin ke kantong tanpa ngomong apa-apa. Malam makin larut. Biasanya ada beberapa orang aneh datang satu-satu. Tapi malam ini beda. Dari balik semak-semak, dari lorong kecil di pinggir lapangan, dari belakang rumah kosong yang udah lama ditinggalin, mulai muncul banyak sosok satu persatu. Ada yang jalannya nunduk, ada yang merangkak, ada yang gak punya wajah, ada yang cuma bayangan gelap, berdiri di pojok. Geng, mereka semua ngelilingin gerobak Pak Parjo. Diem, gak ada suara, cuma nafas berat yang bikin udara makin lembab. Pak Parjo nekat berdiri walau dengkulnya gemeteran. Dia tetap bikin kopi satu-satu, ngelayanin mereka kayak biasa. Tapi setiap dia tuang air panas, dia ngerasa tangan kirinya makin kebas. Kadang gak kerasa, pas dia gak sengaja nyentuh tangan sendiri, dia baru sadar. Kulitnya udah mulai membusuk, warna kulitnya kehitaman, keras, dan ada bagian yang mulai mengelupas, kayak dagingnya mulai ngeropos pelan-pelan. Salah satu sosok ngeluarin suara pelan, lirih, tapi nusuk ke kuping. Tinggal 1 malam lagi, Jo. 1 malam sebelum kau ikut kami. Pak Parjo diem, nggak jawab, cuma ngangguk lemas. Dia sadar waktunya udah mepet, tubuhnya udah rusak, jiwanya juga pelan-pelan dikikis. Tapi dia nggak bisa berhenti, nggak bisa kabur. Dia udah terlalu dalam buat mundur. Tiba-tiba dari arah belakang muncul bayangan yang beda. Bukan sosok gaib, tapi kayak manusia biasa. Pak Parjo nengok, ternyata Mbah Sarpin, orang paling tua di kampung yang jarang keluar malam. Tapi wajah Sarpin pucat banget, matanya kayak kaget. Ngelihat Pak Parjo dikelilingin pelanggan itu, Mbah Sarpin langsung teriak, "Parjo, berhenti! Kamu udah kelewatan! Mereka bukan manusia!" Pak Parjo cuma bisa geleng pelan, suaranya serak. "Saya nggak bisa, Mbah. Kalau saya berhenti, keluarga saya yang diambil. Saya udah tank." Mbah Sarpin melangkah dekat ke Pak Parjo. Tapi sekeliling gerobak mulai panas. Api kecil muncul dari tanah. Sosok-sosok itu mulai mengeluarkan suara garuk-garuk aneh dari kerongkongan mereka. Udara makin pengap, tanah bergetar, kayak ada sesuatu dari bawah tanah pengen keluar. Mbah Sarpin gak bisa ngelangkah lebih deket. Wajahnya pucat. Dia cuma ngeludah ke tanah sambil mundur pelan. "Parjo, ini malam terakhirmu." "Setelah malam ini, cuma badanmu yang tinggal, bukan jiwamu lagi." Pak Parjo cuma bisa nangis tanpa suara. Dia gak tahu harus seneng atau takut. Dagangan dia malam itu habis, duit numpuk. Tapi rasa takut gak pernah hilang. Dia gak pulang malam itu,
Dia duduk aja sampai subuh, dikelilingin pemandangan yang cuma dia yang bisa lihat penuh bayangan gelap. Wajah-wajah busuk, suara-suara dari dunia lain. Begitu azan subuh terdengar, semua sosok itu pelan-pelan menghilang ke balik kegelapan. Tapi koin-koin hitam makin numpuk di dalam gerobak. Tangan Pak Parjo yang satu udah mulai hitam sepenuhnya. Baunya bikin dia sendiri muntah. Pas matahari mulai naik, Pak Parjo dorong gerobak pulang. Badannya goyah, matanya perih. Rasanya kayak gak ada tenaga sama sekali. Tetangga yang lihat dia langsung minggir. Banyak yang bisik-bisik. Parjo makin aneh. Badannya udah kayak mayat hidup. Di rumah, istrinya nangis begitu lihat keadaan Pak Parjo. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Duit terus ngalir. Anak-anak bisa makan enak. Tapi suaminya berubah jadi makhluk asing di rumah sendiri. Malam nanti adalah malam terakhir. Pak Parjo tahu itu. Dia udah siapin semuanya. Tapi hatinya kosong. Dia tahu nggak ada yang bisa dia lakukan buat ngerubah nasibnya. Tapi dia juga nggak mau keluarga ikut ke bawah. Dia harus hadapi sendiri. Apapun yang terjadi, apapun yang bakal diambil dari tubuhnya. Waktu dia nutup mata buat istirahat sebentar, mimpi buruk langsung datang. Dia ada di tengah kuburan, dikelilingin tanah retak. Dari setiap retakan, keluar tengen-tengen busuk narik kakinya. Di tengah kuburan itu, ada gerobaknya sendiri. Tapi warnanya udah hitam legam, berasap. Dan di bagian depan gerobak, ada papan nama gerobak Tumbal Parjo. Dia bangun dengan napas terengah-engah. Malam terakhirnya udah nunggu. Dan di luar jendela, suara ketukan pelan udah mulai muncul. Lebih cepat dari biasanya. Besok, cuma tinggal tubuhnya yang bakal pulang. Hari terakhir, akhirnya datang. Pak Parjo bangun dengan perasaan kosong. Badannya berat seperti batu. Kakinya nyaris nggak bisa diajak jalan. Kulitnya mulai menghitam penuh berkek-berkak busuk. Yang bahkan istri dan anak Kenania nggak berani sentuh. Tapi dia tahu malam ini harus tetap jualan. Karena ini perjanjiannya. Dia dorong gerobak dengan sisa tenaga. Setiap langkah seperti ditarik ke bawah. Langit Bandung sore itu mendung gelap. Padahal biasanya terang benderang. Orang-orang ngelihat Pak Parjo jalan nuntun gerobak, cuma bisa bisik-bisik sambil ngelirik jijik. Tapi Pak Parjo nggak peduli. Di kepalanya cuma ada satu suara. Tuntaskan semua sampai habis. Begitu sampai di lapangan tempat biasa dia mangkal, angin kencang tiba-tiba datang. Pepohonan berayun kencang, seperti ingin mencabut akar. Tapi Pak Parjo tetap buka gerobaknya, nyalain api kecil buat seduh kopi. Malam makin pekat, lebih gelap dari biasanya. Bulan nggak kelihatan sama sekali. Bahkan lampu jalan mati total. Tapi entah kenapa gerobaknya seperti punya penerangan sendiri. Padahal cuma lampu remang dari senter kecil yang dia pasang di atap gerobak. Pelanggan pertama datang lebih awal dari biasanya. Seorang laki-laki berjas hitam rapi, wajahnya pucat, kayak mayat, tapi pakai senyum lebar. Pak Parjo seduh kopi tanpa ngomong. Pelanggan itu cuma duduk diam. Tidak lama kemudian datang lagi perempuan berbaju kebaya lusuh, rambut panjangnya kotor, matanya merah menyala. Terus berdatangan sosok-sosok aneh. Ada yang kepalanya buntung, ada yang gak punya wajah, bahkan ada yang cuma bayangan hitam tinggi besar tanpa kaki, melayang mengelilingi gerobaknya. Tapi Pak Parjo udah gak takut. Malam ini dia gak boleh takut. Malam ini dia harus lunasi semuanya. Jam 2 dini hari, angin makin kencang. Tanah mulai bergetar seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Tapi bukan dari jalan biasa. Dari arah barat lapangan, muncul seseorang yang Pak Parjo kenal. Tapi nggak percaya dia bakal muncul. Itu Mbah Sarpin. Tapi matanya kosong.
Mukanya datar. Dan dia jalan pelan-pelan. Tanpa sepatah kata pun. Pak Parjo langsung gemetar, Mbah. Tapi nggak ada jawaban. Dari balik bayangan pohon, sosok hitam dengan tinggi 2 kali lipat manusia muncul. Wajahnya hanya hitam legam, seperti lubang tak berdasar. Tubuhnya seperti dilapisi asap gelap. Sosok itu jalan mendekati gerobak. Pelanggan-pelanggan lain otomatis minggir ngasih jalan. Udara langsung membeku. Suara angin hilang seketika. Semuanya sunyi. Sosok itu berhenti persis di depan Pak Parjo. Nafas Pak Parjo berhenti, matanya panas. Tapi dia tahan. Sosok itu angkat tangan panjangnya yang kurus kering. Jari-jarinya tajam seperti tulang. Lalu menjulur ke arah Pak Parjo. Sekarang giliranmu. Suaranya berat, seperti bergema dari dalam sumur tua. Pak Parjo cuma menunduk. Lemas, matanya basah. Tapi dia nggak sanggup nangis lagi. Dia mengangguk pasrah. Tapi sebelum sosok itu menyentuhnya, dari arah belakang, terdengar suara kecil anaknya. Ayah, jangan pergi. Pak Parjo kaget. Dia nggak pernah cerita apa-apa ke anaknya. Tapi entah kenapa anaknya muncul di lapangan itu. Istrinya lari dari kejauhan sambil nangis. Pak, pulang, pulang. Jangan lanjutkan ini. Tapi Pak Parjo udah nggak bisa gerak. Tubuhnya seolah terkunci. Anak kecil itu peluk kakinya rat-rat. Sosok tinggi besar itu menggeram. Perjanjian sudah dibuat. Tidak bisa dibatalkan. Tapi tiba-tiba Mbak Sarpin jalan maju. Matanya kembali normal. Tangannya pegang tasbih kecil. Dia berdiri di depan Pak Parjo. Mukanya tegas. Dan dia berdoa keras banget. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Mbah Sarpin, tanah makin goyang, angin makin kencang. Para sosok makhluk aneh itu menjerit seperti kesakitan. Sosok tinggi besar itu meraung keras, lalu mundur pelen-pelen. Mbah Sarpin berkata lantang, Parjo, kamu belum sepenuhnya mati. Jiwa kamu masih ada harapan. Pak Parjo menggigil, antara percaya dan gak percaya. Badannya makin berat, tapi suara anak dan istri terus manggil namanya. Di tengah pusaran energi gelap itu, Pak Parjo teriak sekuat, tenaga, saya nggak mau lanjut. Saya sadar, saya mau kembali. Suara dentuman keras terdengar dari dalam bumi. Seperti gempa, tanah retak di sekeliling mereka. Sosok tinggi besar itu meraung keras dan meledak seperti kabut hitam yang berterbangan ke langit. Para pelanggan aneh itu hilang sekejap suara tanggisan. Mereka lenyap ditelan malam. Pak Parjo terjatuh, nggak sadarkan diri. Pak Parjo bangun 2 hari kemudian di rumahnya. Tubuhnya lemas, tapi kulitnya perlahan mulai kembali normal. Bau busuk di badannya hilang. Hanya menyisakan luka bakar yang perlahan sembuh. Di pojok rumahnya cuma ada sisa koin hitam yang kemudian dia bakar bersama Mbak Sarpin. Bos bilang, perjanjian itu hampir membuat kamu hilang, Jo. Tapi doa anak istrimu, keberanianmu buat menolak di detik terakhir, itu yang nyelamatin kamu. Tapi ada satu konsekuensi. Sejak malam itu, Pak Parjo nggak bisa jualan kopi lagi. Gerobaknya gosong seperti disambar petir. Rezekinya memang kembali popasan, tapi malam-malamnya kembali tenang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Pak Parjo masih sering ngerasa gerobaknya diketuk dari luar rumah. Setiap malam, dia bangun dengan bekas kuku di lantai rumahnya. Tapi dia nggak pernah takut lagi. Dia sudah tahu kebenaran yang nggak semua orang berani tahu. Kehidupan mereka nggak kaya, tapi hati mereka tenang. Tapi di ujung kampung, lapangan tempat dia biasa jualan sekarang kosong. Nggak ada siapa-siapa yang berani duduk di sana. Karena konon, setiap tengah malam, gerobak tua hitam sering muncul sendiri. Tanpa penjual, cuma suara teko kopi mendidih dari kejauhan. Dan bisikan dari penjual yang pernah hampir kehilangan jiwanya. Itulah kisah nyata
yang benar-benar ngasih pelajaran ke kita semua. Bahwa nggak semua rezeki itu berkah, apalagi kalau datang dari jalan yang salah. Kadang hidup Popason itu lebih tenang daripada harus hidup di kayar-karar perjanjian gelap. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga pernah dengar kisah serupa di kampung kalian? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe buat kalian yang belum, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang sadar tentang bahaya pesugihan yang sering gak kelihatan. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum.